warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan dari video ini adalah pengganti ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Herman SH M.Phum. Nah, di sini kami membahas mengenai hukum publik dan hukum privat. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Marsanda Putri dari PPKN kelas A. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurul Asmi Asis dari PPKN kelas B. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Nurrahma dari kelas B. Sebelum menjelaskan materi mengenai hukum privat dan hukum publik, kami terlebih dahulu menjelaskan apa itu sih hukum bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis adalah himpunan peraturan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, dan perintah-perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Selanjutnya definisi bisnis. Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang memerlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan ataupun kegiatan dagang, industri maupun keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi materi pertama yaitu mengenai hukum privat, di mana hukum privat merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus ataupun kepentingan per individu. Nah, ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka kepentingannya diatur oleh hukum agar kepentingan tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain. Sistematik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku pertama, perihal orang atau berkaitan dengan manusia sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Di sini berbicara tentang kapan manusia mempunyai dan sudah ada hak dan kewajibannya, dan kapan manusia berakhir dan hak dan kewajiban tersebut. Artinya, ketika manusia tersebut ingin menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya, semua itu sudah diatur oleh hukum. Pada buku kedua, yaitu perihal benda, berisi tentang hak-hak kebendaan atau hukum dan warisan. Hukum memandang bahwa benda tidak saja berbentuk barang, tetapi segala sesuatu yang bisa dijadikan hak bagi subjek hukum. Untuk itu, mengenai istilah hak kebendaan, yaitu suatu hak yang mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Buku 3 mengenai perihal perikatan atau perjanjian berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu, yang dimana dalam melakukan kegiatan ekonomi adanya suatu perjanjian adalah bentuk mutlak. Tanpa adanya suatu perjanjian maka tidak ada perbuatan ekonomi. Contoh, seorang pengusaha ingin melakukan jual beli, maka proses jual beli adalah merupakan proses adanya suatu perjanjian karena telah menjadi suatu perikatan kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan pihak-pihak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Si pembeli berhak mendapatkan barang dalam bentuk utuh dan berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Sedangkan penjual berhak akan sejumlah pembayaran atau uang dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Buku 4 perihal pembuktian dan kadaluarsa berisi tentang perihal alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.
Kemudian adalah setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain. Merujuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Seseorang yang memiliki sesuatu benda jika suatu saat dituntut atau digugat, maka ia harus mampu untuk membuktikan bahwa ialah pemilik benda tersebut. Selanjutnya kami akan membahas hukum publik, yang dimana hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Jika melihat hukum bisnis dari perspektif hukum publik, adalah hukum keuangan negara dan pembendaharaan negara. Pembagian hukum publik. Nah, pembagian hukum publik sendiri dibagi atas dua, yakni hukum pidana dan hukum tata negara, di mana hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya, dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau hukum yang mengatur kepentingan hubungan perseorangan dengan negara. Nah, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang segala kegiatan dalam bidang kenegaraan atau bidang penyelenggaraan negara. Kemudian, undang-undang mengenai keuangan negara yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya fungsi APBN, yang dimana terdapat beberapa fungsi. Yang pertama otorisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi, yang selanjutnya distribusi, selanjutnya stabilisasi. Selanjutnya 3 sumber penerimaan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama penerimaan negara dari pajak, yang kedua penerima negara bukan pajak, yang ketiga hibah. Kemudian materi selanjutnya yaitu badan usaha yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kemudian badan usaha disebut badan hukum karena ada akta notaris, ada perjanjian, ada hal dan kewajiban, bisa digugat, cakap dan berwenang bertindak dalam hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Kemudian, badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu SIVI dan Persekutuan Perdata. Nah, yang terakhir yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum, di mana badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha sendiri tidak memisahkan antara keduanya, maka terjadi suatu permasalahan hukum. Badan usaha dapat dituntut atau ganti kerugian tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, maka terjadi suatu permasalahan hukum. Badan usaha hanya dapat dituntut atau ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik pendirinya. Nah, di sini terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Nah, oleh karena itu biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah ataupun skala atas. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari kekayaan negara lainnya dan dikelola secara mandiri oleh badan usaha milik negara atau BUMN atau perseroan terbatas lainnya. Kekuasaan negara yang dipisahkan
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas lainnya. Kemudian tujuan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, kemudian mendukung kelancaran usaha BUMN atau perseroan terbatas lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kontribusi BUMN atau perseroan terbatas lainnya terhadap perekonomian nasional. Kemudian contoh BUMN yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan yaitu Pertamina, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, Bank Rakyat Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan PT PLN. Kemudian materi selanjutnya yaitu perbedaan antara kekayaan negara yang dimiliki pemerintah dan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara. Jika dilihat dari aspek status kepemilikan, kekayaan negara yang dimiliki pemerintah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sedangkan kekayaan negara tetap dikuasai oleh negara. Kemudian dari aspek pengelolaan, kekayaan negara yang dimiliki pemerintah yaitu dikelola langsung oleh pemerintah atau oleh instansi pemerintah yang ditunjuk. Kemudian kekayaan negara yang dikuasai oleh negara yaitu dikelola oleh pemerintah atau oleh badan hukum yang didirikan oleh negara. Kemudian jika dilihat dari aspek tujuan pengelolaan, kekayaan negara yang dimiliki pemerintah yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat, sedangkan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara yaitu untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian contoh dari kekayaan negara yang dimiliki pemerintah yaitu tanah, gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian kekayaan negara yang dikuasai oleh negara, contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, air, dan lain-lain. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. APBN sendiri merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Struktur APBN, di mana struktur APBN sendiri dibagi atas 3. Yang pertama pendapatan negara, yang kedua yaitu pembendaharaan negara, dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Perusahaan negara atau bisa dikatakan juga badan usaha milik negara BUMN. Perusahaan negara atau badan usaha milik negara adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil. BUMN didirikan dan dikelola oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Jenis-jenis BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama BUMN yang berkedudukan sebagai persero, yang kedua BUMN yang berkedudukan sebagai perusahaan umum, yang ketiga BUMN yang berkedudukan sebagai perusahaan daerah angkutan umum. Selanjutnya tujuan BUMN. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang kedua memajukan perekonomian nasional, selanjutnya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selanjutnya membuat lapangan kerja, kemudian mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran BUMN dalam perekonomian nasional. Yang pertama sebagai agen pembangunan, yang dimana BUMN dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai penyedia barang dan jasa, BUMN dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kemudian sebagai pencipta lapangan kerja, yang dimana BUMN dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian sebagai sumber pendapatan negara, yang dimana BUMN dapat memberikan
kontribusi kepada pendapatan negara melalui pajak dan dividen. Sedikit kami jelaskan mengenai defisit dengan siklus. Defisit adalah seringkali disebut sebagai defisit anggaran. Terjadi ketika pemerintah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diperoleh melalui pendapatan. Ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan. Defisit anggaran seringkali terjadi ketika pemerintah memilih untuk membiayai pengeluaran tambahan seperti infrastruktur, program sosial, dan stimulus ekonomi dengan berutang atau menggunakan cadangan keuangan. Kemudian siklus bisnis adalah fluktuasi berulang dalam kegiatan ekonomi suatu negara yang mencakup periode atau ekspansi dan kontraksi. Selama fase ekspansi, output ekonomi, pendapatan, dan pekerjaan cenderung meningkat. Sebaliknya, selama fase kontraksi, output, pendapatan, dan pekerjaan cenderung menurun. Kemudian, kedua konsep ini dapat berkaitan dalam konteks kebijakan fiskal. Misalnya, selama periode kontraksi dalam siklus bisnis, pemerintah mungkin menghadapi defisit anggaran yang lebih besar karena pendapat pajak menurun dan pengeluaran sosial meningkat sebagai respon terhadap pengangguran yang meningkat. Sebaliknya, selama periode ekspansi, pemerintah mungkin mencoba untuk mengurangi defisit atau bahkan mencapai surplus anggaran melalui kebijakan yang lebih konservatif. Kemudian itu kebijakan fiskal adalah peran pembendaharaan negara dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian negara. Dan dari video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.